Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara mendoakan orang yang sakit. Kalau pada hadis-hadis sebelumnya, bagaimana keutamaan menjenguk orang yang sakit itu sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah diskusi bahwa menjenguk orang sakit itu sama seperti menjenguk Allah. Nah, begitu besarnya keutamaan. Lalu apa yang dibaca ketika kita menjenguk orang yang sakit? Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'dha ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ini banyak doa ini yang kita sudah hafal, tapi itu saling mengingatkan dan kita memperdalam apa maknanya. Karena kalau kita berdoa tapi tidak ada kehadiran di hati akan makna doa itu akan sia-sia. Karena kita minta kepada Allah tapi kita tidak tahu apa yang diminta. Makna hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'dha ahlihi. Kata-kata kana itu dalam bahasa Arab fi'il madhi naqis. Biasa diartikan dengan adalah, kadang tidak diartikan, tergantung mana kalimat yang paling tepat. Tapi setelah kata kana diiringkan dengan fi'il mudhari, ya'udu, mengunjungi, itu biasa menunjukkan perbuatan itu sering dilakukan. Itu artinya setiap kali beliau sallallahu alaihi wasallam mengunjungi keluarganya yang sakit. Ahlihi, ini keluarganya. Ahlihi yang sakit. Apa yang beliau lakukan pertama sekali? Yamsahu biyadihil yumna. Dia mengusap, menyapu bagian yang sakit dari keluarganya tadi. Nanti dia sentuh, lalu dia bacakan doa tadi. Ini tentu dilakukan kalau yang sakit itu adalah keluarganya. Kalau bukan keluarganya, dan beda jenis kelamin, yang sakit perempuan jangan disentuh kecuali kalau perempuan. Nah, jadi itu caranya. Kita tidak tahu apakah ada penelitian secara medis ataupun secara ilmiah yang menunjukkan hubungan sentuhan itu dengan bacaan doa. Yang penting Rasul mencontohkan seperti itu. Tapi kalau hubungan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan sentuhan-sentuhan fisik itu memang terbukti secara ilmiah. Sehingga Rasulullah SAW pun mencontohkan untuk mengobati anak yang sakit demam dengan cara membacakan surat Al-Fatihah di segelas air atau di wadah air, kemudian dihembus, diminumkan. Nah, ini menunjukkan bacaan ayat Al-Quran dalam hal ini surat Al-Fatihah mempengaruhi molekul-molekul air itu. Dan itu sudah dibuktikan oleh seorang peneliti dari Jepang. Nah, tapi ini adalah doa, bukan lapas dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, apa yang beliau baca? Allahumma rabban nas. Nah, ini menunjukkan ketauhidan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rabban nas. Tuhan pencipta, pengatur, pendidik semua manusia. Kita ini hidup, kita ini sehat, kita ini sakit, kita ini semua orang akan mati, semuanya Dia yang atur. Kalau sudah ada pengakuan tauhid yang begitu dalam, mengakui semuanya adalah atas pengaturan Allah,
berarti kita sudah benar-benar memasrahkan diri. Kita yang berdoa, orang yang sakit juga hendaknya memasrahkan diri. Semua yang terjadi Allah yang atur. Kalau Allah inginkan sehat, sehat. Kalau Allah tidak inginkan sehat, tidak akan pernah sehat. Bagaimanapun cara pengobatan dilalui, kemanapun dokter yang didatangi, berapapun banyak biaya yang dikeluarkan, kalau Allah tak izinkan sehat, tak akan sehat. Itu artinya Allah memandang sakit lebih baik bagi dia dibandingkan dengan sehat. Sebab sakit itu akan menghapuskan dosa-dosa, mensucikan diri seseorang. Maka dalam hadis lain disebutkan ketika Rasulullah mengunjungi seorang yang sakit, apa kata beliau? La ba'sa tahurun insyaallah. Ini untuk menghibur. Ketika mengunjungi orang sakit, la ba'sa. La ba'sa dia tak ada masalah, tak apa-apa ini. Tahurun insyaallah. Tahur artinya suci. Artinya apa? Sakit ini mensucikan dosa-dosanya insyaallah. Kalau itu yang diucapkan oleh Rasul kepada orang yang dikunjungi sakit, sahabat yang dikunjungi, itu merasa gembira. Karena mereka sangat mengharapkan kesucian dari dosa-dosa. Kalau kita mungkin dalam hati ini kok doanya ini kan, ini cuma doanya tidak mendoakan kesembuhan, hanya masalah suci. Kalau mereka itu sudah menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, karena Rasul mendoakan tahur insyaallah dengan sakit ini Allah mensucikan dirimu. Dan itu sudah sangat luar biasa, terasa terhibur. Nah, kemudian Allahumma rabban nas azhibil ba'sa. Azhib, hilangkanlah. Dari kata zahaba, dia pergi. Ditambah alif di awal kata zahaba sehingga menjadi timbangan af'ala. Azhaba fi'il amarnya, azhib. Kalau tadi zahaba pergi, kalau azhib mempergikan, artinya menghilangkan. Ba'sa, ba'sa itu kesulitan, rasa sakit. Nah, ini lebih umum lagi, bahkan seolah-olah yang dimintakan itu bukan sakit itu saja, tapi lebih daripada itu kesulitan yang sedang ditimpa, yang sedang menimpa orang yang sakit ini, mintakan kepada Allah hilangkan. Nah, ispi. Anta syafi, lalu pengakuan lagi. Anta asyafi. Ini pengakuan yang khusus, mengkhususkan bahwa hanya engkaulah asyafi dalam bentuk makrifat. Ini menunjukkan khusus, artinya hanya engkau penyembuh, tak ada yang lain. Tak ada kesembuhan dari jin, tak ada. Tak ada kesembuhan dari makhluk, tidak ada. Semua kesembuhan hanya dari engkau. Dan itu diakui oleh si pendoa, oleh orang yang sakit. Itu akan mendatangkan terapi yang luar biasa kepada mentalnya. Dan itu akan mendatangkan atau mendukung kesehatannya. Bacaan ayat-ayat Al-Quran itu mendatangkan ketenangan. Banyak beredar juga dari dokter di media sosial, ayat-ayat Al-Quran itu kan ayat Allah, ayat suci. Semua makhluk bertasbih kepada Allah, semua makhluk. Sel-sel kanker bertasbih, kuman, bakteri, semua bertasbih. Maka ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka ikut bertasbih. Mereka ikut bertasbih. Apa efeknya? Ketika ayat Al-Quran dibacakan kepada orang yang sakit seperti penyakit kanker dan yang lain-lain, maka penyakit itu akan berhenti bekerja, tidak akan berkembang. Itu sudah diteliti oleh para ahlinya. Maka wajar saja, saya sendiri juga beberapa tahun lalu mengadakan penelitian. Ada yang penyakit kanker getah bening, itu ada di Surabaya. Itu sudah sampai stadium 4 ketika dibacakan di Al-Quran melalui cara ruqyah, Allah berikan kesembuhan. Nah, kemudian juga di Pekanbaru kanker payudara, ada juga HIV di daerah Rahul sana. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan hanya dengan membaca ayat Al-Quran. Nah, karena teorinya begitu, ketika Al-Quran dibacakan semua bertasbih kepada Allah, nah, maka
akan mendatangkan ketenangan, kemudian penyakit tidak akan berkembang. Maka kuatkanlah imun dengan makanan, dengan obat, insya Allah sembuh. Itu teorinya secara umum, wallahu a'lam. Nah, anta syafi, hanya engkau satu-satunya penyembuh. La syifaa, ini penguat. Tak ada kesembuhan apapun, tidak ada. Illa syifaun, kecuali kesembuhan yang datang dari engkau. Kalau engkau sembuhkan, sembuh. Kalau tidak, tidak. Dan itu harus diyakini dengan kokoh sepenuhnya oleh orang yang berdoa dan orang yang sakit. Nah, apapun yang terjadi, berarti dia sudah tawakal. Itu yang terbaik baginya. Syifa'at la yughadiru saqama. Kesembuhan yang diharapkan itu adalah kesembuhan la yughadiru saqama, yang tidak akan mendatangkan bekas apalagi setelah ini. Artinya dimohonkan, dimintakan kepada Allah, didoakan setelah sakit ini Allah sembuhkan, tidak lagi ada sakit apapun sampai akhir hayat. Nah, itu yang didoakan. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mengunjungi, membesuk sebagian dari istri atau keluarganya, diletakkan tangannya di tempat yang sakit, kemudian membacakan doa tadi. Ini sunnah Nabi SAW. Demikianlah Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas perhatian. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.